zahirnya banyak yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah insan kamil, manusia yang sempurna, maksum. Allah pelihara daripada dosa, Allah jaga daripada maksiat. Rasulullah sudah teruji. Toha, Yasin, Al-Amin, orang yang terpercaya, sifatnya 4, siddiq, apalagi tabligh, amanah, fatonah. Terus bagaimana dengan para dai sekarang, Ustaz? Kalau Nabi dulu menghabiskan hartanya untuk berdakwah, terus sekarang para ustadz berdakwah malah jadi kaya. Begitu kira-kira kan, Pak? Ini agak payah jawabnya nih, Pak. Anakku pelakunya ini. Ya kita nggak boleh munafik. Jangan karena kita pelaku kita bela diri, enggak. Saya begini, diundang saya ceramah. Ustadz ceramah ke sini berapa? Ditanya berapa, Pak. Kalau saya bilang, kalian nggak sanggup bayar. Karena kalau saya bilang sekian, nanti muncul jual ayam. Padahal kami sudah pernah tanya sama guru kami, Ustadz Abdul Halim yang ada di Tembung. Tuan Guru almarhum, Allah yarham. Tuan Guru, gimana kalau kami ceramah tiba-tiba dikasih amplop, dikasih uang? Salahkah itu? Tidak salah. Karena yang dibayar bukan ayat. Yang dibayar bukanlah hadis yang kau sampaikan. Yang dibayar itu adalah tenaga dan waktu. Jadi bukan jual ayat. Tenaga dan waktu yang dibayar. Kalaupun ada orang memberikan yang besar nominalnya, mungkin karena dia memuliakan ilmu. Bukan memuliakan orang. Dan kita pun nggak boleh merasa bangga. Wah, Ustaz kondang, naik pesawat, turun pesawat, tiket pesawat 4 juta, 6 juta, Pak. Diundang saya di kisaran, Ustaz kami cuma sanggupnya sekian. Kalau sekian kami nggak sanggup nanti Ustaz. Gini aja, kalian jemput saya, kalian antar pulang. Kalian mau kasih atau tidak, terserah. Saya nggak minta. Dijemput orang tuh saya, Pak, diantar orang tuh saya. Uang kalau orang tuh yang bayar, dibawa lagi makan, bawa ngopi. Apa kata orang tuh? Mending kami kasih 3 juta, Ustaz kami nggak capek, habis juga ya kami 3 juta. Jemput 5 orang, capek orang tuh, Pak. Mending kami kasih duitnya, Ustaz. Ya kalian kan pikirnya, mungkin aku beli minyak itu nggak pakai duit. Masuk ke SPBU, bang isi minyak full. Udah diisinya langsung cabut aku, Pak. Dikejar sama orang SPBU. Pak, bayarnya mana? Nggak ada uangku. Nggak ada uang, jangan isi minyak lah, Pak. Tapi aku dapat pahala tadi baru ceramah. Mau nggak itu pakai itu bayarnya? Nggak bisa bayar minyak pakai pahala, Pak. Nggak bisa. Bukan kita menafikan dunia juga. Buka biografi ulama-ulama tasawuf, Pak. Berapa banyak harta kekayaan mereka. Nabi melakukannya untuk dirinya, tapi Nabi mendoakan Anas bin Malik. Dipegang Nabi itu kepala Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Allahumma akfir malahu wa waladahu. Banyakkan ini harta si anak dan berikan dia keturunan yang banyak. Obul. Anas bin Malik wafat. Harta yang dia tinggalkan kalau jumlah uang sekarang 1 triliun. Bayangkan uang 1 triliun kalau dibelikan kerupuk jange. Timbun ini masjid, Pak, kerupuk jange. Nabi untuknya untuk sahabat. Utsman bin Affan kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf lagi dahsyatnya. Abdurrahman bin Auf itu, Pak, mau miskin tak bisa-bisa. Ada orang kaya sekarang mau miskin? Sini kasih duitnya sama kami di sini. Biar kami bagi-bagi. Abdurrahman bin Auf, bayangkan dibusukkannya anggurnya, Pak, anggur yang dia jual semua, dibusukkannya supaya nggak laku biar rugi. Diturunkan Allah satu penyakit. Penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan anggur busuk. Jadi mahal anggur busuknya. Nggak jadi miskin. Alah, tambah kaya gara-gara ini. Abdurrahman bin Auf, itu ketetapan Allah. Nabi melakukan untuk dirinya, tapi Nabi tidak menolak untuk sahabat. Nabi lebih paham. Siapa tuh? Sa'labah. Kan sholat tiap hari.
pulang. Tiap hari sebelum salam, belum doa pulang, belum doa pulang. Apa katanya? Karena punya sarung satu. Kalau nanti aku bertahan lama-lama ya Rasul, biniku tak sholat di rumah. Makanya aku pulang. Kasihlah aku kekayaan ya Rasulullah. Doakanlah sama Allah supaya aku jadi orang kaya. Apa kata Nabi? Nggak sanggup kau nanti. Bukan langsung didoakan Nabi, Pak. Nanti kau nggak sanggup. Besok diminta lagi sama Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku biar kaya. Nggak sanggup kau nanti. Besok jumpai lagi sama Nabi. Dijumpainya lagi Nabi. Ya Rasulullah, tolonglah mintakan sama Allah supaya aku jadi orang kaya. Betul kamu mau jadi orang kaya? Iya. Tuh ada kambingku sepasang. Kau ternak ya? Diternak sama salabah. Jadi ribuan ekor, Pak. Begitu udah sukses ternaknya, datang Nabi suruh sahabat. Pergi minta zakat harta salabah. Datang sahabat juga salabah. Salabah, kata Nabi, keluarkan zakat harta kau. Zakat harta maksudnya dari hasil usahamu itu keluarkan 2,5%. Enak kali kalian. Orang aku yang kerja kok, aku yang ngasih makan, aku yang rawatnya semua, tiba-tiba hasilnya mau kebagi sama kalian, enak kali. Nggak mau salabah, Pak. Dipuji oleh Allah. Akhirnya Pak, jatuh miskin lagi. Nabi paham, Nabi ahli kasab, tapi nggak pernah ngaku kasab. Orang sekarang Pak nggak ahli kasab, ngaku-ngaku kasab. Wahnya itu kayak gitu sekarang. Sikit-sikit. Dia di sana gini nih, ini. Oh kasab Pak. Kasab. Lama-lama bukan kasab, keset. Ya, Bapak Ibu, orang-orang tua saya dimuliakan Allah. Jadi begitu Pak, kita mencontoh Nabi. Tapi kalau ada diberikan oleh orang kepada kita, itu hanya bonus. Jangan gara-gara itu kita bangga diri dan sombong, apalagi sampai, ini maaf, gara-gara yang kecil dapat gara-gara yang besar ditinggalkan yang kecil. Ini bahaya. Ustaz, udah ada jadwal ceramah? Belum. Kami mengundang di mana di sini? Masjid mana masjid ini? Itu masjid besar. Sekian itu bisaronya, hujurnya sekian. Di sana maling sekian, nah sana kasih makawan aja lah. Allah Maha Adil. Yang ini upload nanti Pak. Ya, biar itu pelajaran juga Pak. Saya bilang saya pelaku atau tidak, saya berusaha untuk tidak melakukan itu. Ada masanya kejepit dari ekonomi. Ustadz juga manusia, Pak. Dan kita sangat memahami itu. Bukan berarti kita menolak dunia. Orang-orang tasawuf itu bukan menolak dunia. Tidak. Tapi mereka menempatkan dunia itu hanya di genggaman tangannya. Tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Kalau ini dunia dia masukkan ke dalam hatinya. Hatinya bisa tertutup untuk ingat kepada Allah. Cukup genggaman tangan. Kau punya harta, angkat marwah agamamu dengan hartamu. Itu baru namanya orang kaya. Orang kaya itu Pak, hartanya menggunakannya untuk mengangkat marwah agama Allah. Sama saudara-saudara kita di Palestina sana. Saudara-saudara kita di Palestina sana, Bapak Ibu pikir mereka itu berjuang di sana untuk agamanya, untuk negaranya. Bapak Ibu pikir mereka berjuang di sana mengorbankan nyawanya untuk organisasinya, kepentingan pribadi mereka. Demi Allah tidak Bu, mereka berjuang di sana hidup dan mati semata-mata hanya untuk menjaga marwah agama Islam. Marwah kita yang mereka jaga Pak. Makanya kalau kita tak sanggup ke sana Pak, Ibu sanggup ke sana, mau ke sana? Palestina biar kusewakan odong-odong. Sampai sana pundur pulang Ustaz. Mereka di sana, masya Allah. Kita nggak diminta ke sana. Kalau ada rezeki kita, ya kan, ada santunan-santunan donasi buat Palestina, udah kasih semampu kita. Ustadz nanti nggak nyampe ke sana, tapi yang ibu bapak berikan pasti nyampe kepada Allah. Masalah sampai tak sampai urusan mereka dengan Allah. Kita nggak tahu, cari yang tahu, cari yang resmi, cari yang betul-betul amanah. Udah selesai. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Tetap bukan bertentangan sebenarnya. Sahabat banyak juga yang kaya. Makanya saya kadang-kadang sambil ceramah, sambil jualan Pak. Menjualan saya. Saya bawa madu rukiah namanya. Saya bawa itu. Ada saya bawa di mobil. Tapi kalau di masjid saya nggak mau jual beli di mobil, di masjid lah. Saya bilang sama jemaah, kalau saya punya usaha itu berhasil. Saya bisa sekolahkan anak saya dari hasil usaha itu. Saya nafkahin anak istri saya dari hasil itu. Bahkan mungkin lebih dari cukup keuntungan dari usaha itu. Demi Allah Pak, saya nggak terima amplop ceramah lagi.
Mau isinya, mau amplop, pokoknya saya nggak terima apapun yang diberikan jamaah. Biar itu yang menjadi pahala saya, kebaikan saya. Selesai. Tapi ada hasil dari yang lain, Pak. Dan itu dilakukan sahabat. Masalahnya jamaah ini, Pak, awak jualan tak mau orang pembelinya. Kayak mana ustadznya mau jadi orang sukses? Udah jualan tak laku, amplop tak kena kasih. Ini masalahnya gitu. Makanya saya bilang, kalau saya punya teman jualan offline ataupun online, Pak, saya nggak mau beli di tempat orang yang nggak saya kenal. Kalau ada teman yang saya kenal jualan, apalagi produk yang sama. Alah, beda-beda mahal 2.000 dikit sama dia nggak apa-apa lah. Orang teman kita kok. Nah, prinsip kita nggak begitu, karena kawan mau gratis. Cuma lah kawan, alah mau kawannya begitu, kok tipis sekali pergaulan kawan. Alah, janganlah kita begitu. Harusnya karena kawan yang jual, kita bayar lebih mahal supaya apa? Dia sukses. Kalau udah kaya, dia banyak duitnya. Jangan lupa kau infak ke masjid ya, jangan kau bantu orang miskinnya. Itu yang kita minta, doakan seperti itu. Jadi bukan bertentangan sebenarnya, Pak. Hanya Allah berikan bagian masing-masing. Sama kok. Di Medan ini, di Serdang ini, Pak. Enggak semuanya ustadz-ustadz itu yang materialistis. Masih banyak ulama-ulama dan ustadz di Serdang ini, ustadz di kota Medan ini yang betul-betul berdakwahnya ikhlas karena Allah. Ikhlas. Banyak. Saya banyak mengenal itu. Dan saya sudah melihat orangnya, enggak semuanya. Ya, cuman hari ini begitulah Pak, dunia yang buruk-buruknya aja yang terekspos, tapi yang baik-baiknya kadang tak terekspos, ya kan? Nah, jadi seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Ibu ada yang di atas?